Kita baru masuk kepada kitabus shalah, kitab tentang sholat. Kalau ditanya sholat itu apa, nah harus pandai lah nanti menjelaskannya. Qalal muallif rahimahullahu ta'ala, kitabus shalah, kitab tentang sholat. Sholat secara bahasa artinya doa. Sholat secara bahasa artinya doa. Tapi secara syariat, sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Itulah sholat. Jadi kalau ditanya orang sholat itu apa, udah tahu lah. Nah, sholat itu apa? Bacaan-bacaan, gerakan-gerakan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Nah, itulah pengertian daripada sholat. Nah, kemudian kita masuk. Ini suatu kitab pada menyatakan sembahyang. Bermula sembahyang yang difardukan dia itu 5 waktu sehari semalam. Sembahyang yang fardu itu hanya 5 kali sehari semalam. Nah, ini difardukan pada malam Isra wal Mi'raj. 12 tahun Rasulullah menjadi Rasul, barulah datang perintah sholat 5 waktu pada saat Isra wal Mi'raj. Nah, 12 tahun. Kenapa? Karena sholat ini termasuk ibadah yang berat. Kalau langsung datang bawa ibadah yang berat payah diterima. Maka dengan 12 tahun itu hanya memantapkan akidah dulu. Yakini ada surga, yakini ada hari berbangkit, yakini ada neraka, yakin ada malaikat, ada nabi-nabi sebelumnya, Islam yang benar, itulah dulu. Membangun keimanan, membangun akidah yang kokoh. Setelah sudah percaya kepada Nabi, baru nanti disuruh yang berat-berat pun akan mulai gampang. 12 tahun menjadi Rasul, baru dikasih sholat 5 waktu. Yang sering ditanya orang, jadi 12 tahun itu ibadah Nabi ngapain? Kan gitu. Belum datang sholat 5 waktu, ibadah Rasulullah ngapain? Di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri dikatakan, pertama awal-awal jadi Nabi, ibadah Rasulullah itu tafakkur. Tafakkur itu apa? Berpikir tadi itu. Masuk gua Hira, duduk di situ bertafakkur. Lalu datang perintah sholat tahajud, sholat malam. Barulah Rasulullah sholat malam dulu. Setelah itu datanglah perintah sholat 5 waktu, dihapus kewajiban sholat malam, tinggal sunnah saja sholat malam. 5 waktu inilah yang wajib. Nah, insya Allah 5 waktu ini nggak beratnya ini. Yang berat tuh yang awal-awalnya tuh. Waktu dikasih itu sampai 50 waktu sehari semalam. Untunglah tak jadi. Kalau jadi tak ada yang sanggup mungkin kita. Turun 45. Kalau pada Rasul tak wajib. Duha salat malam tak wajib. Bagi umatnya itu sunnah. Nah, Rasulullah dikasih 50 waktu, 45, berkurang 40, berkurang 35, sampai akhirnya tinggal 5. Tapi kata Allah satu waktunya bernilai 10, jadi jumlahnya berkurang, pahalanya tak berkurang. Jumlahnya berkurang, pahalanya tak berkurang. Iya bagusnya gitu memang. Duduk samping ayahnya anak-anak nih. Kalau tak samping ayahnya bising. Nah, jadi duduk samping ayahnya atau samping emaknya. Nah, saya kalau bawa anak pun, saya dudukkan biasa samping ayah atau samping emaknya. Kalau tidak, ada kalian agak terganggu. Karena ngaji ini butuh fokus. Nah, bawa tak masalah. Nah, tapi tetap kalau bisa sambil fokus. Nah, jadi dikurangi jumlah rakaat, dikurangi jumlah waktunya, tapi tidak dikurangi pahalanya. Inilah rahmat. Nah, inilah rahmat yang Allah berikan. Sayang betul Allah kepada umat Nabi Muhammad. Nah, sayang betul Allah kepada umat Nabi Muhammad. Nah, setelah itu barulah sholat ini
diajarkan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi. Nah, maka wajib tiap-tiap daripadanya dengan awal waktu. Mulai masuk waktunya itu atau wajibnya itu di awal waktu. Nah, akan sebagai wajib yang diluaskan dia. Tapi sifat kewajibannya itu adalah wajib yang muwassa', wajib yang diluaskan. Artinya wajib tapi boleh nanti. Nah, sampai kapan boleh nantinya? Hingga bahwa tinggal daripada waktu barang yang lulus dikerjakan dia. Maka sempitlah ia dan wajiblah sembahyang pada ketika itu dengan bersegera. Misal sholat asar itu bisa selesai dalam waktu 5 menit. Pas, kurang dari 5 menit tak bisa selesai. Ini misal saja. Masuklah waktu asar jam 3:30. Nantilah, masih boleh nanti itu. Berdosa enggak? Tidak. Jam 5 nantilah, enggak berdosa. Tengok, maghrib masuk waktu 5 menit lagi. Saat itu enggak boleh nanti lagi. Wajib bersegera saat itu juga. Jadi mohon maaf. Memang betul untuk motivasi, tapi dari sisi keilmuan jangan sampai salah. Nah, kadang kan orang bilang begini, belum sholat kok jam 2:30. Oh memanglah, berdosa kon. Nah, enggak kau ingat tuh ayat. Nah, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat, yang lalai dari sholatnya. Ini mohon maaf. Ya, memang betul. Sangat rugi, tapi jangan dibilang jam 2:30 belum sholat zuhur berdosa. Dosa besar lagi, ya Allah ya Rahman. Benar itu tidak bagus, benar itu sangat-sangat kurang beradab kepada Allah, tapi jangan dibilang berdosa. Kenapa? Karena secara fikih kewajibannya itu diluaskan. Selama tak lewat waktu, selama masih di dalam waktu, belum berdosa. Loh, tapi dikatakan Ustaz, fawailul lil musallin, celaka bagi orang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dari salatnya. Ulama banyak mengkaji tentang ini, menafsirkan, maka disimpulkan maksud celaka orang yang salat, yang lalai dari salatnya, kalau ada sebagian sholatnya yang jatuh di luar waktu. Sholat asar 4 rakaat, 3 rakaat dalam waktu, 1 rakaat masuk di maghrib. Itu baru celaka tuh. Dapat wail. Wail itu ada yang mengartikan sebagai lembah di neraka. Itu yang memang dikisahkan. Dikisahkan ada seorang yang kakaknya meninggal, kemudian ikut dia mengebumikan. Bahkan dia yang menampung jenazah kakaknya tadi di dalam kuburan. Begitu diletakkan tak sadar uncangnya putus, uncangnya lepas. Uncang tuh, uncang, tempat duit dari kain tuh. Uncangnya lepas, uncangnya putus. Kemudian dia naik, dikebumikan, ketimbunlah tuh tadi. Isinya ratusan dinar. Nah, ratusan dinar tuh puluhan juta. Mungkin kalau kita di posisi orang tadi, ya kalau seandainya cuma 200-300 ribu udahlah. Tapi kalau seandainya ada 20 juta, digali nggak kira-kira? Itulah yang kejadian tadi itu, putus uncangnya. Baru sadar dia, Allah, duit ratusan dinar, udahlah ku tunggu ya aja lah. Nah, orang udah bubar, kok tak bubar? Enggak, bentar lagi. Padahal mau menggali. Pikir sedih betul kakak yang meninggal. Orang udah pergi pulang semua, digalinya. Sayang lah duit ratusan dinar. Digali, bukan uncang yang dapat, malah nampak bara api. Nampak bara api membara kubur kakaknya. Baru sebentar. Dikebumikan, kuburkan, talqin, doa bentar, pulang, digali, udah berapi kuburannya. Takutlah orang nih, ditutupnya lagi. Langsung lari kepada ibunya, lari kepada mamanya yang selama ini tinggal bersama kakaknya tadi. Makku kenal kakak tuh orang baik. Iya, memang kakakmu orang baik. Tapi kulihat kuburannya berapi, ada baranya, terbakar, tepangganglah kakak itu di dalam. Apa rupanya yang diamalin kakak, mak? Dibilang kakakmu baik, rajin bantu orang tua, ini itu segala macam. Tapi satu kebiasaannya, sholat zuhur nanti udah di waktu asar. Nanti sholat asar masuk sebagiannya ke waktu maghrib. Nanti sholat maghrib udah ada pula masuk sebagian ke waktu isya. Begitulah sholatnya tadi.
itulah azabnya. Kata ulama, nah hada liman akharas salah. Ini adalah azab bagi orang yang mentakhir, menunda waktu sholat. Fakaifa man lam yusalli, lalu bagaimana dengan orang yang sama sekali tak sholat? Bukan gosong meledak mungkin di dalam kuburannya. Ya Allah. Itu maksudnya mengakhirkan waktu sholat tadi itu. Jadi memang betul tak berdosa. Ini mohon maaflah kepada kawan-kawan kita yang memang bergerak di bidang dakwah jamaah tabligh. Oh itu betul, kita sangat-sangat acungi jempol ketepatan sholatnya di awal waktu. Azan berangkat, azan berangkat. Nah kadang belum azan pun udah berangkat. Tapi ya jangan sampai tersalah fatwa. Nah kau tunda sholat, haram, masuk neraka. Nah, janganlah pula begitu. Selama tidak lewat waktu tidak. Tapi memang itu kurang bagus. Tapi mohon maaf, ingat ya, ngaji ini untuk nambah amal. Jangan habis mengaji jadi kendor. Oh, kukira berdosa, rupanya tidak. Nanti aja lah kalau begitu. Nah, ini salah. Nah, ingat hadis baginda Nabi, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa bertambah ilmunya tapi nggak bertambah baik amalnya, berarti dia hanya bertambah jauh dari Allah saja. Takutnya sebelum ngaji sholat di awal waktu, begitu tahu kajinya, oh nggak berdosa rupanya kalau tunda sejam 2 jam asal tak keluar waktu. Nah dulu sholat isya jam 8, berarti jam 4 pun asal tak keluar waktu tak berdosa. Udahlah tunda-tunda saja. Ini justru bertambah jauh dari Allah nih. Jangan sampai begitu. Nah kemudian yang sering disampaikan kan begini, udah sholat isya kau belum? Jam 10 ini, iya mak nantilah. Kau nanti iya kalau umurmu masih ada sampai nanti. Kalau meninggal kau belum sholat, oh, mohon maaf, mati kafir kau. Ya Allah ya Rahman. Sampai begitulah bahasanya. Ini mohon maaf. Selama masih ada niatannya, nanti pokoknya aku sholat. Pokoknya begitulah. Dilintaskan dalam hatinya. Aku tidak akan mengeluarkan waktu isya ini, mengeluarkan sholat isya ini dari waktunya. Pokoknya aku akan sholat isya di dalam waktu. Seandainya dia meninggal, tidak dikatakan meninggal dalam keadaan maksiat. Tidak dikatakan meninggal dalam keadaan maksiat. Nah itu tadi. Jadi ya memang kalau ini dikaji ringan betul. Tapi karena kita kajiannya lagi ini, jadi itulah kita sampaikan. Tapi jangan disampaikan kepada orang yang suka kali memang menunda-nunda sholat. Dapat pembelaan dia nanti. Nah itu kan. Tak berdosa mah iya, tapi tak berpahala juga. Kan lebih bagus di awal waktu. Nah, dikatakan oleh para ulama, awalul waktu, ridallah. Awal waktu itu adalah ridhonya Allah, senangnya Allah. Wa wasatul waktu, tengah waktu, rahmatullah. Itu bentuk kasihan Allah sama kita. Wa akhirul waktu, afwullah. Akhir waktu itu adalah kemaafan dari Allah. Ridho, kasihan, sama maaf. Semuanya nggak ada dosa itu. Tapi kalau ridho, Allah senang. Kalau rahmat, itu berarti karena Allah kasihan, jadinya nggak diazab. Nah, yang terakhir, maaf, berarti udah sempat salah tuh. Tapi dimaafin. Jadi kita pingin bikin Allah tuh senang, bukan pingin Allah itu memaafkan kita. Kalau memaafkan kita berarti kita udah salah. Maka sholatlah di awal waktu. Kemudian pembahasannya begini. Ada keadaan-keadaan yang justru disunnahkan untuk mentakhir, menunda sholat. Ada keadaan-keadaan yang disunnahkan justru menunda sholat itu lebih bagus. Kalau di sebagian kitab dikatakan sampai 27 keadaan. 27 keadaan seseorang disunnahkan menunda sholat. Saya tak bahas semua karena saya pun tak ingat. Jumlahnya aja ingat 27. Di antaranya untuk menunggu jamaah. Kalau sekarang sholatnya sendiri. Kalau nanti bentar lagi bakalan berjamaah, itu bagus ditunda. Nah, maka biasanya habis azan ke iqamah tuh, kalau dulu di Jawa bahkan di Mekah, di Arab ya, agak lama katanya.
dari azan ke iqamah. Iya. Nah, Jauh jarak. jadi itu kalau seandainya antara azan ke iqamah tuh agak lama waktunya, itu tujuannya ngapain? Nunggu jamaah. Jangan dikatakan menundakan yang tak bagus, justru itu bagus. Nah, itu tadi. Kami kalau seandainya dulu di pondok tuh agak lama memang. Nah, menunda. Nah, kenapa? Karena nunggu jamaah. Kemudian kapan lagi disunnahkan untuk menunda jamaah atau menunda sholat ini? Bagi orang yang tidak memiliki air, kalau sholat sekarang pakai tayamum, tapi nanti kemungkinan ada air, itu bagusnya tunggu nanti saja. Kemudian bagaimana lagi bagi orang yang sudah merasakan sesak buang hajat, walaupun bisa ditahan. Nah, sholat subuh kan cuma 2 rakaat. Kayaknya sesak buang hajat nih, buang air besar nih bisa lah kalau 2 rakaat aja. Tapi tidak, bagusnya dia kamar mandi dulu. Nah, kemudian siapa lagi yang disunnahkan? Bagi orang yang sangat lapar dan makanannya sudah ada. Nah, itu makan dulu saja, baru sholat. Nah, tapi kalau sangat lapar makanannya belum ada, lah sholat dulu, ngapain lagi orang tak ada makanannya? Ngapain lagi tunggu-tunggu? Nah, ini dia sangat lapar, makanannya sudah ada. Maka saat itu bagusnya dia makan dulu, jangan sholat dulu. Jangan prinsipnya gini, ya udahlah sholat dulu biar makannya tenang nanti. Nah, itu terbalik itu. Nah, dia pingin makannya yang tenang. Makan dulu biar sholatnya tenang. Kalau dia sholat dulu bisa nggak tenang nanti dia tuh. Tengoknya udah ada lauk, nasi ada, ayam masih tersisa 1, lauk masih tersisa sedikit sayurnya. Dahlah sholat dulu. Begitu takbir dia Allahu Akbar, anaknya pulang. Assalamualaikum. Mak, ayah udah makan. Kata Mak, udah kayaknya tadi. Dalam belum ya Allah. Habiskan ini ya. Habiskanlah makan. Oh, tak tenang salatnya. Dalam hati Allah, kalau aku makan dulu lah tadi. Nah, jadi maka kalau sudah sangat lapar, lauknya sudah ada, makan aja dulu. Tidak usah sholat dulu. Ini bagusnya ditunda. Siapa lagi yang bagus menunda sholat? Yang bagus menunda sholat adalah orang yang menemani orang sakit, yang kalau dia tinggalkan, orang sakit itu agak keberatan. Nah, misal di rumah sakit, bergantian. Jangan semuanya pergi, nanti ada apa-apa tak tahu. Nah, ini justru bagus dia tunda sholatnya. Nanti udah gak datang gantinya, baru dia sholat. Nah, ini diantaralah beberapa sholat. Begitu juga kalau datang tamu. Kalau datang tamu, makanya tamu ini kalau bisa datang jangan dekat-dekat waktu sholat. Udah dekat waktu sholat, diajak sholat tak mau pula. Kalau misal datang tamu, maka jangan dulu sholat sampai dia memberinya makan, memberinya minum. Tapi nanti tinggalkan dulu. Misal datang tamu, pas pula dekat-dekat waktu zuhur. Nah, mau diajak ternyata misal tamunya perempuan lagi halangan tak sholat. Maka jangan, bentar ya aku sholat dulu. Tapi meja tuh masih kering lagi, jangan dulu. Maka letakkan dulu makanannya, letakkan minumannya. Silahkan disambil. Aku sholat dulu sebentar ya. Nah, sholat. Kemudian dianjurkan bagi tuan rumah ketika sholat, jangan dulu berzikir, habis salam ladeni dulu tamunya. Nanti tamunya pulang barulah berzikir. Kecuali zikir-zikir yang memang dianjurkan untuk dibaca langsung setelah sholat. Kalau yang subhanallah 33 kali, Allahumma antas salamnya, ayat kursinya itu kan bisa sambil nanti. Maka dianjurkan tinggalkan dulu. Kenapa? Ikramud dhaif, memuliakan tamu itu lebih afdal daripada berzikir seperti tadi itu. Jadi ini putuskan dulu, kemudian jamu tamunya baru nanti sambung lagi zikirnya. Tapi biasa tak disambung lagi biasanya. Tapi kalau mau disambung itu bagus. Walaupun tamunya tak sepaham, tamunya apa? Mudah-mudahan habis itu jadi sepaham. Tengoknya ada bawa bagus. Itu tadi. Jadi maka ini tadi. Di beberapa kitab nanti ditulis sampai 27 tempat sholat itu boleh, bahkan sunnah untuk ditunda. Nah, sunnah untuk ditunda. Udah berapa tadi saya tulis? Wallahu a'lam lah. Ada lagi kalau seandainya anak yang dia ketahui bahwa sebentar lagi dia balik dengan usianya, tengoknya, ini jam 1 nih, tanyanya, Mak, aku lahir jam berapa? Paslah hari ini 15 tahun yang lalu.
Tapi jam 2 tengoknya jam 1. Ya udah, bagusnya sholat jam 2 nanti. Kenapa? Supaya sholat dalam keadaan balik jam 1 siang. Ini aku belum balik, jam 2 nanti aku baliknya. Maka saat itu dianjurkan untuk menunda. Ini siapa yang tahu? Tanggal Hijriah aja tak ingat. Nah, fair. Naam. Kita lanjutkan. Pertamanya zuhur. Salat yang pertama itu adalah zuhur. Jadi kalau mengurutkan salat itu dari zuhur dulu, bukan dari subuh, tapi dari zuhur dulu. Dinamakan zuhur dari kata zahara, artinya muncul, karena salat zuhur adalah salat yang pertama kali dilakukan oleh baginda Nabi. Dari 5 salat yang difardukan, pertama kali itu adalah salat zuhur. Nah, saya pernah hadir di acara peringatan Isra Mi'raj. Ustadznya salah, dibilangnya subuh. Nah, dibilangnya subuh, zuhur. Makanya dinamakan zahara, artinya muncul. Nah, ini yang pertama kali dilakukan. Nah, maka awal waktunya kemudian daripada gelincir matahari. Awal waktu zuhur itu gelincir matahari. Gelincir matahari itu artinya pas matahari tepat di tengah, bergeser dikit aja ke barat, masuklah waktu zuhur. Itu namanya gelincir. Tapi fi ra'il ain. Nah, la fi nafsil amri, di pandangan mata manusia, bukan pada kenyataannya. Kalau kenyataannya, ini mohon maaf, setiap detik ada nggak pergerakan matahari itu? Ada. Tapi kan halus betul geraknya. Setiap detik pasti matahari bergerak, tapi halus betul geraknya. Nampak sama mata kita? Enggak. Maka yang jadi ukuran zawal ini yang nampak oleh mata. Tapi bukan matahari itu ditengok, sakit mata. Jadi bagaimana? Tegakkan tongkat, tegakkan benda, bayangan muncul ke arah timur dikit, berarti mataharinya sudah ke arah barat dikit, kan gitu. Waktu matahari di timur, bayangan benda kemana arahnya? Ke barat. Kalau nanti matahari sudah agak ke barat, berarti bayangan akan muncul ke arah timur. Nampak dikit saja, masuklah waktu sholat zuhur. Begitu cara menentukannya. Itu maksud daripada gelincir matahari. Jadi kita nggak nengok jam pun bisa. Udah masuk nih waktu zuhur, tegakkan. Belum nih, matahari bayangan masih ke arah barat, paling masih sekitar jam 11:30 nih. Tegakkan, udah ke arah timur, udah masuk waktu zuhur. Udah gampang, nggak nengok jam pun bisa. Dan ini adalah waktu yang paling, kalau bahasa sekarangnya paling universal, waktu yang paling bisa dipakai dimanapun. Inilah dia. Kalau jam nggak bisa berlaku di semua tempat. Jam berapa zuhur atau kapan masuk waktu zuhur? Kita bilang jam 12:30. Di Jakarta jam 12, kan gitu. Tapi kalau dibilang gelincir matahari, dimanapun gelincir matahari. Nah, tadi. Nah, dan akhirnya akhir waktu zuhur itu apabila jadilah bayang-bayang tiap-tiap sesuatu itu seumpamanya lain daripada bayang-bayang zawal. Perhatikan supaya mungkin kalau nanti mau menjelaskan bayang-bayang zawal ini paham. Waktu awal zuhur gelincir matahari, dikit aja matahari bergerak ke barat, masuklah waktu zuhur. Sampai kapan? Sampai panjang bayang-bayang sama dengan panjang bendanya. Misal kita tegakkan tongkat 1 meter. Pas matahari di istiwa, tepat di tengah langit, ini kan tongkat tak ada bayangannya. Kita anggap tepat di tengah langit. Bergeser sedikit ke barat, muncul bayangan tongkat ke arah timur. Makin ke barat, makin panjang. Makin ke barat, makin panjang. Ketika panjang bayangan sama dengan panjang benda, 1 meter lah. Bendanya 1 meter, bayangan sudah 1 meter. Habislah waktu zuhur. Itulah nih. Habis waktu zuhur. Tapi di sini ada tambahan. Lain daripada bayang-bayang zawal. Nah, perhatikan. Ini kalau nggak fokus nggak dapat. Kadang saya jelaskannya aja pun masih bingung gimana supaya mudah dipahami. Begini. Kalau seandainya matahari itu lurus, dari timur ke barat itu lurus,
Di saat istiwa matahari di tengah langit, tegakkan tiang, tegakkan tongkat, tak nampak bayangannya. Tapi semua kita pasti maklum bahwa terkadang matahari itu tak pas di tengah. Kadang agak condong ke selatan, kadang agak condong ke utara, kan begitu? Paham nih Bu ya? Bergerak pas di tengah langit, bukan ke barat, bukan ke timur bayangannya, tapi ke utara atau ke selatan. Paham maksudnya ya? Pas lagi matahari sudah di tengah langit, tapi tengah langitnya agak mereng ke utara atau mereng ke selatan, maka tongkat tadi pun punya bayangan. Kita bilang bayangannya 5 cm. Tongkat 1 meter tadi, 5 cm bayangannya ke utara. Kenapa? Mataharinya nggak pas, agak mereng. Maka yang 5 cm ini tidak dihitung. Maka nanti matahari berjalan, bayangan pun mulai bergeser lagi. Berjalan, mulai bergeser. Tongkat panjangnya 1 meter, diukur. Oh, ini udah habis nih berarti 1 meter. Belum. Harus 1 meter 5 cm barulah habis. 5 cm diambil dari mana? Bayang-bayang zawal tidak dihitung. Paham maksudnya? Inilah maksud lain daripada bayang-bayang zawal tadi itu. Siapalah yang hitung-hitung begitu lagi. Tapi ya begitulah hukumnya. Kalau seandainya ini masih ada nggak nih waktu zuhur? Dia ingat, oh tadi bayang-bayang zawalnya 10 cm. Cek 1 meter masih 2 cm. Berarti masih ada. Nunggu 8 cm lagi bertambah barulah masuk waktu asar, habis waktu zuhur. Nah, ini maksud bahasa lain daripada bayang-bayang zawal. Nah, zawal itu artinya gelincir. Istiwa itu biasanya kalau di sebagian kita bukan bayang-bayang zawal, bayang-bayang istiwa namanya. Zillul istiwa. Nah, bayangan yang ada ketika matahari tepat di tengah langit. Padahal kalau matahari itu lurus tak ada bayangan, kan gitu. Tapi karena dia agak condong ke utara dan selatan jadi ada bayangan. Tadi. Karena bumi kita ini kalau dulu saya belajar IPA, dia tak lurus, dia agak mereng dia mutarnya. Bukan lurus begini, agak miring dia begini mutarnya. Jadi makanya kadang ke utara, kadang agak ke selatan. Nah, dan keduanya, salat yang kedua asar. Nah, salat asar ini salat yang paling afdol dari sisi salatnya. Karena dia adalah salatul wusta. Kata Allah Subhanahu wa taala, hafizu ala salawati wa salatil wusta. Jagalah salat-salat dikhususkan dan salat wusta. Salat wusta ini banyak tafsiran ulama. Ada yang mengatakan salatnya salat maghrib. Apa maksud, kenapa disebut salat wusta salat maghrib? Wusta itu kan artinya tengah. Kenapa salat wusta dikatakan salat maghrib? Karena salat maghrib jumlah rakaatnya paling tengah. Jumlah rakaat itu kan 2, 3, 4. 3 itulah tengah. Ada yang mengatakan zuhur, ada yang mengatakan subuh, ada yang mengatakan asar. Tapi madhab Syafi'i menguatkan alasan salatul wusta. Salat wusta itu adalah salat asar. Nah, salat asar. Nah, sehingga dia menjadi salat yang terbaik. Tapi kalau berjamaah, beda lagi. Kalau berjamaah, jamaah terbaik adalah jamaah Jumat. Setelahnya jamaah subuh, setelahnya jamaah isya, setelahnya jamaah asar, setelahnya jamaah zuhur, baru paling rendah kualitas sholat berjamaah itu adalah jamaah maghrib. Makanya rame maghrib tuh. Nah, kenapa? Karena paling dikit pahalanya, setan agak-agak udahlah biarlah. Yang lainnya jangan dapat nih, yang paling sedikit nih biarlah dapat. Nah, itu. Makanya jamaah paling ramai itu jamaah maghrib. Nah, kenapa? Karena justru disitulah tingkat sholat yang paling rendah dari sholat wajib tadi itu. Yang paling sepi kan jamaah subuh ya. Jumat itu rame ya karena wajib. Kalau nggak wajib sepi juga tuh. Jam zuhur juga jadinya. Subuh sepi, isya sepi. Apalagi dua ini dikatakan oleh Rasulullah adalah dua sholat yang paling berat bagi orang munafik. Jadi hati-hati. Yang berat sholat subuh, yang berat sholat isya berjamaah,
dikatakan sebagai orang munafik. Nah, ciri-cirinya. Kenapa dulu dikatakan sebagai salat orang munafik? Orang munafik ini kan pingin kelihatan Islam, padahal batinnya kafir. Itu maksud munafik. Zahirnya dia nampakkan dia Islam, padahal batinnya dia nggak nerima Islam. Kalau sholat subuh sama isya ini masih gelap, nggak ketahuan siapa yang datang, siapa yang tak datang. Jadi kalau dia tak datang pun nggak banyak yang sadar, nggak sadar orang. Tapi kalau zuhur asar terang, sehingga kalau nggak datang mana si fulan, tak nampak pula sholat berjamaah. Asar gitu juga. Tapi kalau isya tak datang, tak nampak orangnya karena dulu belum terang begini masjid. Nah, jadi dia ini kita tak datang pun tak ketahuan ya nih. Ya udah, tak usah datang. Karena memang datangnya karena pingin dilihat orang aja. Itulah ciri orang munafik. Ini asar. Maka masuk waktunya daripada berubahnya atas bayang-bayang seumpama berkekalan ia hingga jatuh matahari. Asar itu ketika panjang bayangan serupa dengan panjang benda. Habis waktu zuhur, bertambah dikit aja, bertambah 1 mili, bertambah 1 senti, masuklah waktu asar. Misal, bayangan sudah 1 meter, bendanya 1 meter. 1 meter 1 mili bertambah. Udah masuk waktu asar. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari seluruhnya. Kalau masih nampak separuh mataharinya, misal yang tinggal di pantai barat lah, kan nggak terhalang tuh kalau nengok pantai itu. Terbenam mataharinya, masih nampak separuh mataharinya muncul, itu masih ada waktu asar. Tapi kalau udah terbenam semua lingkaran matahari itu, habislah waktu asar. Nah, habis waktu asar dengan jatuh matahari itu terbenam maksudnya. Dan ketiganya maghrib. Nah, sholat yang ketiga adalah maghrib. Maka masuk waktunya kemudian daripada jatuh matahari. Setelah matahari terbenam, masuklah waktu maghrib. Nah, berkekalan hingga sempurna hilang syafaq yang merah. Mega merah sebagian kitab Arab Melayu bilang. Ketika matahari sudah terbenam, mataharinya kan nggak nampak. Cahayanya masih tembus nggak ke langit? Masih. Itulah yang disebut dengan syafaq. Matahari udah terbenam, tapi cahayanya masih tembus. Selama cahayanya ini belum hilang, masih ada waktu maghrib. Makin jauh terbenam, makin tipis cahayanya. Makin dalam terbenam, makin tipis. Makin dalam lagi, hilang. Hilang syafaqul ahmar, habis waktu maghrib. Nah, itu maksud syafaqul ahmar. Ini ya begini sebenarnya. Kalau diikut ini bagus. Tapi siapalah yang mampu begitu? Kita mau nengok syafaqul ahmar sudah hilang atau belum, nengok ke sana kehalang pohon, rumah orang, bangunan. Akhirnya tak masalah lah kalau kita ikut itu aja. Nah, hisab dan ru'yah. Badan Hisab dan Ru'yah BHR dari MUI sudah buat jadwal imsakiyah, jadwal sholat. Malah kalau kita ikut itu nggak masalah. Kita ikut itu tidak masalah. Justru kita bisa bermasalah kalau kita langsung mau terapkan ini di saat keadaan kondisi tempat kita tidak memungkinkan. Nengok dari tempat tinggi pakai teropong, itu mungkin lah. Kita tak punya alatnya, ya udahlah. Ikut yang dibuat sama ulama-ulama MUI ini saja tak masalah. Nah, tuh ada yang buat seperti itu di Siantar ya. Ada ilmunya silahkan, kalau tak ada ilmunya jangan. Dan keempatnya isya. Maka waktunya kemudian daripada ghaib syafaq yang merah. Isya ghaib syafaq yang merah. Hilang syafaqul ahmar, habis maghrib masuk isya. Berkekalan terus ada waktunya hingga naik fajar shadiq, sehingga terbit fajar shadiq. Fajar ini ada dua, ada fajar shadiq, ada fajar kadzib namanya. Fajar shadiq itu fajar beneran, fajar kadzib itu fajar bohongan. Nah, cirinya kata ulama kalau fajar kadzib tidak melintang cahayanya, memanjang. Kalau fajar shadiq itu ditengok dari ujung ke ujung putih begitu. Tapi kalau fajar kadzib dia ke atas putih. Habis itu lama-lama hilang. Nah, orang udah sholat subuh ya, kok hilang, kok gelap lagi. Nah, itu belum sah tuh. Jadi terbit fajar shadiq.
Fajar itu apa? Jangan salah, kebanyakan orang bilang fajar itu matahari. Salah. Terbit matahari bukan masuk waktu subuh, habis waktu subuh. Fajar itu cahaya matahari yang sudah terlihat sebelum mataharinya terbit. Itulah fajar. Mataharinya belum terbit kan cahayanya duluan yang muncul. Itulah namanya fajar. Nah, jadi kalau terbit fajar ini habis waktu isya, masuklah waktu subuh. Dan kelimanya, subuh, maka waktunya kemudian daripada naik fajar shadiq, terbit fajar shadiq, berkekalan hingga naik matahari, habislah waktu subuh. Berbeda dengan maghrib tadi, berbeda dengan asar. Asar tadi kan begini, nunggu hilang semua lingkaran, baru habis waktu asar. Tapi kalau subuh, habisnya itu bukan nunggu terbit semua lingkaran baru habis waktu subuh, bukan. Muncul aja dikit, nongol dikit lingkaran matahari itu, habis waktu subuh. Bukan nunggu sempurna semua terbit. Muncul dikit aja lingkaran matahari itu, habis waktu subuh. Nah, jadi inilah waktu-waktu sholat yang 5. Insya Allah udah pandailah menyebutkannya. Nah, jangan pakai jam. Kalau jam berubah-berubah. Kalau ini terus ini begini. Nah, insya Allah nanti akan datang. Bermula syarat wajib sembahyang. Baru kita masuk syarat wajib sembahyang.